Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Ferol Anan, NIM 191010350316. Di sini saya akan mempresentasikan UAS termodinamika. Refrigerasi perbandingan adalah suatu proses penarikan kalor heat dari suatu benda zat sehingga temperatur lebih rendah dari keadaan semula. Teknik pendingin adalah usaha untuk menentukan temperatur suatu benda atau zat. Jadi proses pendinginan baru terjadi bila ada kalor yang berpindah dari benda atau zat yang akan didinginkan ke benda lain. Bagian-bagian refrigerasi. Kompresor berfungsi untuk mengisap dan menekan bahan pendingin refrigeran, kemudian memompanya agar dapat bersirkulasi dalam sistem. Berikut adalah beberapa fungsi kompresor. Menurunkan tekanan refrigeran di dalam evaporator, dapat mendidih atau menguap pada suhu yang lebih rendah dan menyerap panas dari ruangan dekat evaporator. Mengisap gas refrigeran dari evaporator dengan suhu rendah dan tekanan rendah, lalu menempatkan gas refrigeran tersebut sehingga menjadi gas yang bertekanan dan temperatur tinggi, kemudian mengalirkannya refrigeran ke kondensor. Bagian-bagian refrigerasi. Kondensor adalah alat yang dapat melepaskan panas yang diserap dari evaporator. Kondensor ditempatkan di luar ruangan yang sedang didinginkan agar dapat membuang panasnya keluar kepada media pendinginnya. Evaporator. Fungsi dari evaporator adalah untuk menyerap panas dari udara atau benda di dalam ruangan yang didinginkan, kemudian membuang kalor tersebut melalui kondensor di ruangan yang tidak didinginkan. Evaporator adalah kebalikan dari kondensor, tidak untuk membuang panas ke udara sekitarnya, tetapi untuk mengambil panas dari udara di dekatnya. Evaporator ditempatkan di dalam ruangan yang sudah didinginkan, tempatnya di antara alat ekspansi dan kompresor. Katup ekspansi. Alat ekspansi metal Delpit pada sistem refrigerasi merupakan suatu tahanan yang tempatnya di antara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah. Alat ekspansi ini berfungsi untuk menurunkan tekanan dan mengatur jumlah aliran refrigeran cair yang mengalir melalui ekspansi sesuai dengan kebutuhan evaporator. Refrigeran merupakan salah satu bagian zat pendingin yang memiliki keunikan, yakni mudah untuk diubah wujud dari bentuk gas menjadi cairan. Amonia R17 atau NH3 industri, klorin CFC dan turunannya. Paling banyak digunakan R11, R12, R22, R134, R404, dan R502. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Mahir Afat dengan NIM 191010350333. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dan sistem pendinginan. Proses penguapan pada temperatur rendah, refrigeran pada tekanan rendah
menyerap kalor dan medium sekeliling. Proses kompresi. Uap refrigeran yang mempunyai tekanan dan temperatur rendah kemudian dikompresi sehingga tekanan dan temperaturnya naik. Proses kondensasi. Uap refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi ini kemudian mengembun atau biasa disebut proses kondensasi. Pada proses kondensasi, melepaskan sejumlah kalor yang diberikan kepada medium sekelilingnya. Proses ekspansi. Refrigeran yang dalam fase cair kemudian mengalami proses ekspansi sehingga temperatur dan tekanannya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Budianto dengan NIM 191010 350 344. Di sini saya akan menjelaskan analisis energi pada evaporator. Di sini panas yang masuk ke evaporator ini mengakibatkan refrigeran mengalami penguapan. Itu fase campuran dengan penuh. Kemudian fase jenuh uapnya udah 100%. Di sini masih campuran 40%, 30%. Di sini ada kurva ungu. Kurva ungu yang di sini kurva titik 1 dilalui. Kurva ungu yang ini dinamakan H1. Nilai H1 ini entalpinya lebih kecil daripada entalpi H2. Entalpi H2 semakin sana semakin tinggi. Suhu tekanannya sama. Evaporator jenis kerjanya mendatar. Lanjut, energi pada kompresor. Refrigeran yang keluar dari evaporator berada pada fase titik 2. Pada fase gas jenuh cuma suhunya masih T1 dan T2. Itu dinamakan sama dengan T1 C2. Setelah dia menjadi uap, jenuh berarti menyimpan panas. Gimana caranya membuang panasnya ke lingkungan? Dia harus dinaiki suhu refrigeran supaya suhu lebih tinggi dibanding lingkungan. Ini analisis energi pada katup ekspansi. Refrigeran keluar dari kondensor yaitu setelah berada di poin 4 ya. Refrigeran ini mengalir melalui katup ekspansi. Kemudian ekspansi ini mengalami turunan tekanan kalor turbin. Itu mengalami tekanan katup ekspansi. Tidak ada perubahan panas masuk dan keluar. Lalu di mana proses dari 4? Satu, di mana poin 4 ini suhunya lebih tinggi dari lingkungan sekitar. Terjadi perpindahan panas ke lingkungan. Terus suhu objek ini berbalik. Panas berpindah dari suhu objek ke refrigeran dari katup ekspansi. Refrigeran itu keluar dari katup ekspansi seperti itu. Makanya grafik kerjanya tidak seperti diagram TS. Terus diagram TS melengkung mengikuti nilai grafik entalpi yang sama. Kemudian entalpi H1 sama dengan 4, artinya keluaran dari katup ekspansi di poin 1. Inputnya adalah di 4. Sehingga di katup ekspansi sebenarnya menghubungkan
antara operasi pada suhu tekanan tinggi dan operasi ke tekanan suhu rendah. Kondensor. Ini refrigeran itu keluar dari kompresor mengalami kenaikan suhu di T2 dari T3 menjadi P3 dan tekanan meningkatkan, entalpi juga meningkat dari H2 menjadi H3 dan faksinya memang efrasi, fasenya tetap fase gas, kemudian menjadi gas jenuh, jadi superheat gas. Lalu kemudian dia masuk melalui kondensor di T3. Suhu operasinya adalah fase lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Widianto dengan NIM 191010 350 356. Kali ini saya akan menjelaskan perubahan yang terjadi pada refrigeran. Di situ ada generator, kondensor, absorber, dan evap. Pada proses 1-2 atau 1-3, larutan encer, campuran zat penyerap dengan refrigeran masuk ke generator pada tekanan tinggi. Di generator panas dan sumber bersuhu tinggi ditambahkan untuk menguapkan dan memisahkan refrigeran dari zat penyerap, sehingga terdapat uap refrigeran dan larutan pekat zat penyerap dan larutan pekat campuran zat penyerap mengalir ke absorber dan uap refrigeran mengalir ke kondensor. Lanjut pada proses 2-7, larutan pekat campuran zat penyerap dengan refrigeran kembali ke absorber melalui katup cekik. Untuk penggunaan katup cekik bertujuan untuk mempertahankan perbedaan tekanan antara generator dan absorber. Dan untuk proses 3 dan 4 di kondensor, uap refrigeran bertekanan dan bersuhu tinggi diembunkan. Panas dilepas ke lingkungan dan terjadi perubahan fase refrigeran dari uap ke cair. Dan dari kondensor dihasilkan refrigeran cair bertekanan tinggi dan bersuhu rendah. Pada proses 4-5, tekanan tinggi refrigeran cair diturunkan dengan menggunakan katup cekik atau yang disebut katup ekspansi, dan dihasilkan refrigeran cair bertekanan dan bersuhu rendah yang selanjutnya dialirkan ke evap. Terus proses 5 dan 6 di evaporator, refrigeran cair mengambil panas dari lingkungan yang akan didinginkan dan di situ menguap sehingga terjadi uap refrigeran bertekanan rendah. Pada proses 6-7, uap refrigeran dari evap diserap oleh larutan pekat zat penyerap di absorber dan membentuk larutan encer zat penyerap. Jika proses penyerapan tersebut terjadi secara adiabatik dan terjadi peningkatan suhu campuran larutan yang pada gilirannya akan menyebabkan proses penyerapan uap berhenti. Untuk agar proses penyerapan berlangsung terus-menerus dan absorben didinginkan dengan air yang mengambil dan melepaskan panas tersebut ke lingkungan. Untuk proses 8-1, pompa menerima larutan cair
menerima larutan cair bertekanan rendah dari absorber dan meningkatkan tekanannya dan mengalirkan ke generator dan sehingga proses berulang secara terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Mairul Fakih. Saya akan menjelaskan tentang diagram pH. Diagram pH. P yaitu vapor atau partikel. Semakin ke atas dia nilainya akan semakin tinggi. Lalu H entropy atau horizontal. Semakin ke atas dia semakin besar. T3 adalah satu nilai suhu. Suhu nilai T3 lebih besar dari T4. Lalu beberapa fase. Fase T1 adalah fase liquid cair. Kemudian fase T4 adalah fase campuran. Lalu fase T3 adalah fase gas. Suhunya lebih tinggi daripada T1 dan T2. Ya, diagram tes. Di situ pada T1 sampai dengan T2 fase campuran ke gas jenuh. Dan pada evap terjadi suhu yang konstan. Terus pada T2 dan T3 di situ suhu meningkat. Dan pada evap dan kondensor bekerja pada tekanan yang konstan. Dan kondensor juga memiliki tekanan yang konstan dan mengembun dari gas ke cair. Itu dari P3 sampai dengan P4. Dan H4 sampai dengan H1 mengalami proses penurunan tekanan melalui katup ekspansi. Dan pada kerja kompresor menyebabkan kenaikan entalpi dari P3 superheat gas ke gas jenuh terjadi pada tekanan yang sama. Dari T3 dan sampai T4 suhunya turun. Sekian dari saya. Nama saya Ari Widianto dengan NIM 191010350356. Sekian presentasi dari kami. Apabila Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon untuk dikritik dan diarahkan. ya, Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.